Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hasna Latifah Prastiti dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Saya di sini akan menyampaikan artikel saya yang berjudul Memahami Sistem Pendidikan di Indonesia dan Masalah yang di dalamnya. Pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Menurut KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan, mendidik. Pada saat ini, sistem pendidikan di Indonesia dapat dibilang menurun kualitasnya. Di kualitas pendidikan di Indonesia tertinggal 128 tahun dari negara maju. Pernyataan ini berdasarkan seseorang profesor di Harvard. Dan hal ini juga didukung dengan dari data peringkat pengembangan manusia Human Development Index dari UNESCO yang menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-99 pada tahun 1997, ke-105 pada tahun 1998, dan ke-109 pada tahun 1999. Sebelum menganalisis masalah yang terjadi di sistem pendidikan Indonesia ini, alangkah baiknya kalau kita mengenali seperti apa sih sistem pendidikan di Indonesia itu. Sistem pendidikan di Indonesia menjadi dua, yaitu formal dan tidak formal. Formal meliputi jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA. Sedangkan tidak formal seperti homeschooling, les, PAUD, playground, dan lain-lainnya. Sistem pendidikan di Indonesia sempat menggunakan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama ada kurikulum 1947, yang kedua ada kurikulum 1952, yang ketiga adalah kurikulum 1964, yang keempat kurikulum 1968, selanjutnya kurikulum 1975, yang keenam ada 1984, yang ketujuh ada kurikulum 1994, yang kedelapan ada kurikulum 2004, yang ke-9 ada kurikulum 2006 atau yang disebut dengan KTSP. Yang terakhir adalah kurikulum 2013. Pada saat ini Indonesia menggunakan sistem pendidikan dengan kurikulum 2013. Sistem pendidikan di Indonesia diawali dengan pendidikan prasekolah atau umumnya disebut dengan TK. Pada pendidikan prasekolah berfokus pada perkembangan daya ingat, kekreativisan, dan kemampuan bersosialisasi. Pendidikan prasekolah di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu non-formal dan formal. Non-formal terdiri dari PAUD dan playground, dan yang formal itu adalah TK atau taman kanak-kanak. Setelah peserta didik lulus dari prasekolah, mereka wajib melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Indonesia berlangsung selama 9 tahun. 6 tahun pertama berada di sekolah dasar, dan 3 tahun berada di sekolah menengah pertama atau SMP. Umumnya, pendidikan SD dimulai saat anak berusia 6 atau 7 tahun dan lulus saat berumur 12 atau 13 tahun. Lalu dilanjutkan dengan masuk SMP saat berusia 12 tahun atau 13 tahun dan lulus pada umur 14 sampai 15 tahun. Terdapat beberapa bentuk SD atau SMP di Indonesia. Di antaranya adalah SD SMP biasa, SD SMP kecil, SD SMP Pamong, SD SMP terpadu, dan terakhir Madrasah Ibtida'iyah atau Madrasah Sanawiyah. Setelah lulus dari SMP, para peserta didik melanjutkan ke tingkat menengah. Para pelajar umumnya berusia 14-15 tahun ketika masuk dan lulus pada umur 18 atau 19 tahun. Pendidikan menengah di Indonesia dapat meliputi sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau SMK, madrasah aliyah atau MA, dan lain sebagainya yang sederajat. Pendidikan tinggi dimulai ketika para pelajar telah lulus dari SMA atau sederajatnya yang ingin melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Peserta didik dapat memilih perguruan tinggi yang diinginkan. Di Indonesia masih terdapat beberapa masalah di sistem pendidikannya, di antaranya adalah kualitas guru yang kurang bagus, fasilitas yang kurang memadai, penyebaran sekolah kurang merata terutama di pedalaman, pendidikan karakter yang kurang,
kemiskinan, kurikulum yang terlalu memberatkan siswa, dan adanya sistem kasta sekolah. Tentu saja kualitas pendidikan di Indonesia tidak dapat ditingkatkan jika hanya mengandalkan pelajar. Kependidikan untuk guru juga harus ditingkatkan agar pendidikan di Indonesia dapat meningkat. Pelajar juga mendapatkan ilmu tersebut dari guru. Dengan ditingkatnya kualitas guru, lebih tinggi lagi kemungkinan meningkatnya kualitas sistem pendidikan di Indonesia. Dan SDM yang akan dihasilkan juga lebih berkualitas tinggi. Saya kira cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap artikel yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah informasi dan salah kata. Saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa.